Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasbi sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Selamat siang. Saya bersama Mas Alfian Faris dan Mbak Dwi Sari Ayu Tingtyas. Hari ini akan membuka webinar yang seperti biasa kita adakan setiap minggunya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan. Webinar kami kali ini mengambil tema vehicle tracking yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Dwi Sari Ayu Tingtyas dan Mas Alfian Faris. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan sharing informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya adalah lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih teknis. Nanti di hari Jumat untuk lebih teknisnya. Untuk informasi mengenai untuk Autodesk promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu bisa follow akun sosial media kami di Instagram di @ciptasatria_informatika, Facebook PT Cipta Satria Informatika, serta ada juga di YouTube di Cipta Satria Informatika. Nanti juga akan ditampilkan di akhir sesi dari webinar hari ini. Serta kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and trick, troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center. Oke, paling kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mbak Tias. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Dwi Sari Ayu Tingtyas. Saya sebagai aplikasi engineer di Cipta Informatika, bagian IC. Oke, kali ini kita akan membawakan webinar yang topiknya mirip ya atau sama seperti webinar sebelumnya. Tapi pada webinar kali ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu kita membuat kendaraan baru ataupun custom ya, sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang kita punya. Selanjutnya, kita akan membahas web path analysis, dan juga kita akan membahas mengenai parking tools. Oke, sebentar. Saya akan matikan dulu webcam-nya. Oke, baik. Di sini mungkin saya hanya melakukan overview aja, karena untuk lebih teknisnya akan kita bahas di hari Jumat dengan workshop yang judulnya sama, vehicle tracking. Itu kita akan membahas lebih detail lagi. Untuk webinar kali ini kita hanya membahas mengenai overview-nya aja. Oke, jadi untuk new vehicle, sini saya sudah punya videonya. Oke, di sini misalnya kita mau mengcustom kendaraan untuk bagian kepalanya, jadi kayak kepala trailernya, hanya satu bagian depannya aja. Di sini kita bisa ke bagian swipe path, lalu pilih yang Vehicle Library Explorer. Ini bisa kita klik aja. Oke, lalu di sini akan muncul beberapa standar kendaraan dari berbagai negara. Ini bisa kita scroll dan bisa kita pilih kalau misalnya kita mau menggunakan kendaraan yang sudah ada.
Sebelum itu kita harus mengaktifkan dulu vehicle diagramnya agar bisa kita lihat tampilan kendaraan yang kita pilih. Oke, di sini contohnya saya mau pilih kendaraan dari Worldwide Real Vehicles. Sini saya pilih mobil van. Nah, dia akan tampil di bagian vehicle diagramnya. Di sini ada tampilan cases-nya. Lalu ada tampilan bodinya. Ini untuk bodi kendaraannya. Selanjutnya ada body and cases. Jadi di sini bisa ditampilkan bagaimana bentuk body dan cases-nya dari tampak atas. Untuk menampilkan profil dari kendaraan, kita bisa klik yang show elevation. Nah, di sini akan terlihat gambaran mobilnya dari tampak samping. Mungkin agak kurang jelas ya karena warnanya biru. Itu sudah default dari Civil 3D Vehicle Tracking-nya. Tapi untuk gambaran tampak samping kendaraannya akan seperti ini. Ini kita pilih yang show cases aja. Lalu untuk membuat kendaraan, sini ada bagian pull forward drawing. Ini adalah lokasi di mana kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita menggunakan van yang tadi, lalu kita proses di vehicle tracking-nya, nanti dia akan muncul di bagian pull forward drawing. Ini karena kita belum memilih kendaraannya, maka bagian pull forward drawing ini masih kosong. Lalu untuk membuat kendaraan, kita bisa buat dari bagian pull forward drawing juga. Ini bisa kita klik kanan aja. Lalu kita pilih new dan pilih yang vehicle untuk membuat kendaraan baru. Oke, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nama kendaraannya. Sini saya menamakan kendaraannya truk. Lalu selanjutnya karena saya mau membuat kepala trailer, di sini di bagian vehicle types-nya, saya pilih articulated vehicle. Lalu number of unit-nya, saya masukkan satu aja, karena saya hanya mau membuat satu bagian. Kalau misalnya kendaraannya ada beberapa bagian, misalnya truk gandeng ya, number of unit-nya bisa kita masukkan 2. Lalu next. Nah, setelah itu di sini kita diminta memasukkan asnya atau sumbu. Sumbu depannya dan juga sumbu belakangnya. Misalnya untuk sumbu depan saya hanya punya 1. Dan juga lebarnya di sini saya masukkan 2,3 meter. Lalu roda di bagian asnya ada 2, kanan dan kiri. Untuk bagian depan dan bagian belakang juga asnya 1. Lebarnya untuk bagian belakang saya masukkan 2,4. Nah, untuk bagian belakang, saya mau rodanya ada 4, jadi 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Maka wheels on each axle-nya saya masukkan 4. Oke, kalau sudah bisa di next. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jarak antara ban depan dan ban belakang, atau as depan dan as belakang. Di sini saya masukkan jaraknya
4,4 meter. Oke, bisa kita next. Nah, di bagian sini sudah tampak tampilan as cases-nya ya. Jadi tadi di bagian depan ada satu as dengan dua roda, satu sisi kiri dan satu sisi kanan. Lalu untuk bagian belakang ada 4 roda, dua sisi kiri dan dua sisi kanan. Lalu di sini kita memasukkan steeringnya. Di sini saya pilih front axle. Lalu lock to lock time ini adalah waktu dari posisi setir paling kiri ke posisi paling kanan. Jadi mentok kiri ke mentok kanan. Ini saya masukkan waktunya 6 detik. Lalu next. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan jarak radius untuk manuver. Di sini ada turning radius curb to curb dan juga wall to wall. Jadi di sini yang bedanya adalah kalau curb to curb dia jarak dari ban paling pinggir ya untuk melakukan radius jarak dari bannya. Nah, sedangkan untuk wall to wall itu dia menghitung dari jarak bodi kendaraannya. Ini saya pilih curb to curb aja dengan minimal radiusnya 9,1 meter. Oke, selanjutnya ini ada traktor couplings. Ini untuk derek ya. Jadi kalau misalnya kita checklist front coupling, berarti dereknya ada di bagian depan. Kalau kita checklist rear coupling, couplingnya akan ada di bagian belakang. Ini saya pilih rear coupling aja karena saya mau dereknya di bagian belakang. Lalu offset couplingnya saya masukkan 20 cm atau 0,02. Lalu maksimal articulated angle. Jadi pergerakan si dereknya ini saya masukkan 70 derajat. Lalu next. Nah, di sini kita diminta untuk menginput spesifikasi bodi kendaraannya. Ini kita harus checklist dulu yang bagian sini supaya kita bisa custom kendaraannya. Lalu di sini masukkan lebarnya, lebar kendaraannya 6,7 meter. Lalu panjangnya 6,7, lebarnya 2,3. Lalu rear overhang, ini jarak dari ban belakang ke bodi belakang, bodi paling belakang. Saya masukkan 1,5 meter. Oke, ini spesifikasi yang kita input di sini sudah terlihat di vehicle diagramnya, di casesnya di sini sudah ada angkanya. Namun memang tidak terlihat karena kita hanya pilih yang cases, jadi hanya tampak atas. Kalau kita mau lihat profil sampingnya, kita bisa pilih yang show elevation. Nah, ini masih hanya kelihatan roda karena kita belum pilih body style-nya. Di sini body style-nya masih unspecified. Ini bisa kita klik aja. Karena tadi saya pilihnya articulated vehicle, maka saya pilihnya articulated vehicle traktor yang large. Nah, di sini sudah kelihatan untuk tampak samping kendaraannya seperti ini. Oke, lalu bisa kita next aja.
Ini kalau misalnya kita mau menginput lagi untuk body detailnya, untuk panjang capnya dan juga lebar casesnya. Tapi untuk kali ini saya by default aja, jadi saya next aja bagian ini. Nah, kendaraan yang kita buat ini sudah jadi. Ini bisa kita pilih finish aja. Nah, setelah kita finish, kendaraan yang kita buat akan masuk di bagian pool. Kita juga bisa membuat library baru, misalnya dia mau masuk ke kategori yang baru gitu, bukan yang di pool. Ini bisa juga. Jadi pada tab file, kita klik, kita pilih new library. Lalu dimasukkan nama library-nya. Di sini saya input my vehicle. Lalu kalau mau ditambah deskripsi juga bisa. Untuk saat ini saya by default aja, saya kosongkan, lalu klik OK. Nah, untuk memasukkan kendaraan truk ini ke dalam library baru, kita bisa drag and drop aja kendaraannya. Jadi kita drag truknya, kita masukkan ke my vehicle. Nah, dia akan masuk ke library baru kita. Nah, kalau kita mau save library-nya atau mau dibagikan ke user-user lain atau mau digunakan pada gambar yang lain, ini bisa kita save library aja atau bisa kita export. Untuk saat ini saya pilih save library as aja. Kita klik save library as. Nah, lalu bisa kita input nama filenya. Ini jenis filenya akan berbentuk .atl ya, vehicle tracking, vehicle libraries. So, kita input aja namanya. Nanti filenya akan tersimpan di bagian ini. Oke, kendaraannya sudah tersimpan. Lalu misalnya kita mau nge-delete bagian bawah poolnya, misalnya kita nggak mau dia muncul di bagian pool, bisa kita delete aja. Tapi dia akan tetap berada di library baru kita. Oke, seperti itu aja mungkin overview untuk new vehicle. Selanjutnya kita akan membahas mengenai swipe path analysis. Jadi swipe path analysis ini bisa kita gunakan untuk menampilkan visual ya dari kendaraan yang kita gunakan, apakah bisa melewati jalan yang kita desain. Seperti itu. Jadi pada bagian swipe path, jadi maksudnya di bagian vehicle tracking ini ada swipe path, ada parking, dan juga ada junction. Untuk melakukan swipe path analisis, kita bisa pilih yang bagian swipe path, ada bagian swipe path. Maaf, dia geser. Kita bisa pilih
kendaraannya terlebih dahulu. Sini kita bisa search by name juga untuk kendaraannya. Jadi misalnya mau saya search by name untuk di sekolah. Nah, di sini dia akan menampilkan kendaraan-kendaraan yang bisa digunakan untuk di sekolah ya. Jadi kita klik aja kendaraannya, pilih lalu kita letakkan di jalan mana, dan tentukan arah kendaraannya. Lalu setelah itu kita klik proceed. Nah, ini bisa kita klik aja menyesuaikan dengan lajur jalannya. Lalu misalnya trackpad yang kita buat ini menabrak sisi bagian jalan. Ini bisa kita edit juga. Jadi bisa kita rapihkan lagi. Kalau misalnya terlihat masih ada celah dan mau kita maksimalkan. Lalu di sini saya mau membuat satu kendaraan yang mengikuti garis ya, dan parkir di tempat yang sudah ditentukan. Kalau tadi kita berdasarkan klik atau sesuai mouse kita mau klik di mana. Kalau ini nanti dia akan berdasarkan alignment yang kita pilih. Sama seperti tadi, kita pilih dulu jenis kendaraannya. Lalu kita letakkan dan arahkan posisinya. Lalu kita pilih proceed. Oke, lalu kita bisa pilih pick alignment. Jadi trackpad yang kita buat nanti akan sejajar dengan alignment atau garis yang kita pilih. Kita pilih pick alignment, lalu kita pilih garis. Nah, dia akan sejajar dengan garis yang kita klik. Nah, trackpad yang kita buat sudah jadi mengikuti dengan garis yang tadi kita klik. Jadi kita klik pertama di sini, lalu kita tentuk pick alignment, kita pilih di sini, langsung dia akan mengikuti garis yang kita pilih, lalu kita klik lagi pick alignment di bagian sini, dan yang terakhir pilih pick alignment di sisi sebelah sini. Ini juga masih bisa kita edit, misalnya ini terlalu panjang, mau kita majukan ke depan, ini juga masih bisa.
Lalu kita bisa membuat animasi dari trackpad yang sudah kita buat. Jadi kita pada bagian review kita klik yang animate. Lalu kita pilih trackpad-nya yang mana yang mau kita tampilkan animasinya. Lalu bisa kita pilih play. Nah, mobilnya akan bergerak. Lalu kita juga bisa secara 3D menampilkan kendaraannya, visualnya lebih jelas. Sini kita juga bisa ngatur tampak kameranya ya. Mau sedekat apa, sejauh apa, ada di posisi mana. Lalu untuk kameranya juga bisa kita atur. Ini tampak dari drivernya. Lalu kalau mundur, kita bisa pilih mirror view and reversing. Jadi di sini dia akan menampilkan tampak spion ya, spion dari pengemudi. Oke, selanjutnya di sini saya sudah punya garis yang berwarna kuning ya. Jadi di sini saya mau membuat trackpad sesuai garis yang saya punya. Jadi di bagian swipe pad, bisa kita klik aja yang panah ke bawahnya. Lalu kita pilih follow. Kalau kita pilih follow, nanti mobil yang kita pilih akan pergerakannya akan mengikuti garis yang kita buat. Lalu di sini akan ditanyakan apakah kita mau menggunakan mobil yang sebelumnya kita gunakan atau tidak. Kalau kita pilih yes, berarti dia akan menggunakan mobil yang barusan kita gunakan. Kalau kita pilih no, kita diminta untuk memilih kembali kendaraan yang mau kita gunakan. Sini saya pilih no. Lalu pilih kembali jenis kendaraan yang mau digunakan. Misalnya saya mau menggunakan truk pemadam. Bisa kita klik aja alignment-nya. Lalu di sini ada settingnya, ada direction-nya, ada position, dan lain sebagainya. Ini bisa di default aja. Lalu kita pilih OK. Nah, dia akan otomatis langsung membuat jalur kendaraannya mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, tapi kekurangannya kalau garis itu tidak bisa kita edit-edit lagi ya, karena dia langsung mengikuti garis tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya sudah punya trackpad untuk kendaraan yang besar ya. Di sini saya mau menampilkan dulu profil kendaraannya seperti apa. Jadi bisa kita klik dulu trackpad-nya, swipe pad. Lalu kita pilih show insert profile. Lalu kita letakkan di mana mau kita taruh profilnya. Jadi ini kendaraan yang saya punya, yang sudah saya buat trackpad-nya atau swipe pad-nya.
Lalu saya ingin menampilkan saya mau menampilkan bagaimana preview kendaraannya pada saat belokan. Ini juga kita bisa mengaturnya atau menampilkan gambar tersebut. Jadi kita klik dulu di swipe pad-nya, lalu kita pilih Slash atau Remove Outline. Di sini kita pilih yang body outline. Lalu kita gerakkan mouse-nya. Sini akan terlihat pergerakan kendaraannya. Sini mungkin agak kurang terlihat ya karena warnanya biru tua. Ini mungkin bisa saya pause-pause aja untuk lebih jelasnya. Nah, pada saat posisi seperti ini, kendaraannya akan seperti ini. Jadi di bagian depannya sudah belok, lalu bagian belakangnya, maksudnya bagian depannya sudah lurus, bagian belakangnya masih berbelok. Ini bisa kita letakkan sebanyaknya atau sesuai kebutuhan aja. Lalu kita juga bisa menampilkan pandangan driver ya. Jadi ketika posisi ini driver dapat melihat sejauh apa. Oke, selanjutnya ada runabout yang kita buat dari vehicle tracking. Sini kita bisa pilih jenis kendaraannya seperti biasa. Kita klik Vehicle Library Explorer. Lalu kita pilih kendaraannya. Nah, kalau misalnya kita membuat runabout dari vehicle tracking, kendaraan dan jalannya akan otomatis terikat. Jadi misalnya kita dekatkan kendaraannya ke daerah runabout-nya, nah dia akan langsung otomatis terikat. Dia juga akan otomatis langsung membuatkan trackpad-nya untuk daerah perputarannya seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit preview ya untuk swipe pad analisis. Oke, di sini ada yang bilang dari Pak Thomas Sunarto ya, sebaiknya di jalur kiri seperti di Indonesia, Mbak. Iya, Pak. Untuk nanti, misalnya kita mau merencanakan kendaraan, ini mungkin lebih jelasnya pada hari Jumat ya, ketika workshop. Jadi di sini akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengatur posisi kendaraannya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi bisa tetap terus mengikuti workshop dan webinar series kami. Oke, selanjutnya di sini pembahasan terakhir ada parking tools. Oke, jadi di sini saya punya sebuah layout lahan.
sebuah pertokoan kecil ya. Jadi ada 2 gedung dan juga ada 2 akses pintu masuk dan keluar. Saya mau membuat area parkir di sekitaran gedungnya. Jadi pada bagian parking, kita bisa klik aja yang new row. Lalu sama seperti untuk Swepet ya, kita diminta untuk memasukkan standar. Kalau yang Swepet, kita diminta masukkan standar kendaraan. Untuk yang parkir, kita diminta untuk memilih standar parkir dari berbagai negara. Lalu kita proceed, bisa kita oke aja. Lalu ada drawing settingnya. Ini bisa kita oke aja, karena saya masih by default. Oke, lalu di sini akan muncul parking row properties. Ini kita bisa langsung gambar aja area parkirnya. Lalu setelah area parkirnya kita buat, kita bisa menentukan posisi parkirnya, apakah mau di area kiri atau area kanan, atau kedua area. Ini saya pilih bagian kiri aja. Lalu pada bagian tikungan seperti ini, kita bisa tarik aja gripnya supaya mengikuti arah tikungan. Jadi kalau seperti ini kan dia jadinya parkirnya patah ya. Kalau kita tarik mengikuti tikungan, dia akan menyesuaikan. Kemudian kita buat lagi new row menggunakan parkir yang kita pilih sebelumnya. Lalu kita gambar di bagian tengahnya. Selanjutnya, kita bisa pilih parallel row agar mengikuti parkir yang sebelumnya kita buat. Jadi kalau sebelumnya kita pilih new row, untuk mengikuti parkir yang sudah kita buat ini bisa kita pilih parallel row. Nah, dia akan mengikuti panjang parkir yang sebelumnya kita buat. Bisa kita langsung atur posisikan aja parkirnya di area mana. Dan tentukan arah parkirnya. Lalu misalnya kita mau menggabungkan 2 area parkir di bagian pojok, kita mau dia menjadi satu bagian. Ini bisa kita dempetkan aja sampai dia bertemu. Lalu kita pilih join parking row. Lalu kita klik satu sisi dan sisi lainnya. Nah, dia akan langsung tergabung menjadi satu bagian parkir. Oke, selanjutnya kita mau membuat jalan akses masuk. Jadi mau memotong bagian parkir di bagian tengah ini. Ini kita bisa buatkan line dulu untuk garis bantuan. Atau karena di sini sudah ada line, bisa kita tarik aja garisnya sampai melewati area parkir yang mau kita potong.
Selanjutnya, bisa kita pilih Create Access Route from a Line. Kita klik line-nya, lalu di sini akan muncul Parking Access Route Properties. Sini dia diminta memasukkan spesifikasi lagi, apakah aksesnya 2 arah, lebarnya berapa, atau kita mau custom lebarnya juga bisa. Misalnya lebarnya saya mau ganti. Bisa kita klik OK. Nah, dia akan otomatis membuat potongan jalan. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kirinya. Oke, selanjutnya kita mau mengubah area parkir yang bawah ini menjadi hanya satu sisi. Bisa kita klik Edit Parking Row, lalu pada Parking Row Properties, kita aktifkan yang bagian Right Only. Lalu kita apply. Nah, dia akan membuat satu sisi. Oke, selanjutnya di sini saya mau menampilkan sketsa parkir saya. Jadi di bagian bawah sini, ini tidak sesuai sama standar parkir di perusahaan saya, dan mau saya ubah mengikuti spesifikasi standar yang saya punya ya. Ini bisa kita klik aja bagian parkirnya. Kita pilih, lalu bisa kita atur secara manual supaya sesuai dengan area parkir yang direncanakan. Oke, saya matikan lagi. Nah, selanjutnya saya mau menampilkan report parkirnya. Jadi di sini ada 189 area parkir normal. Kalau misalnya kita mau ekspor juga bisa, ini hanya untuk record dulu, saya close saja. Lalu selanjutnya, saya mau menambahkan area parkir untuk disable atau kursi roda. Ini bisa kita klik pada bagian Edit Parking Bay. Lalu kita pilih bagian parkir mana yang mau kita tambahkan. Kita klik dulu. Lalu akan muncul Parking Bay Properties. Pada bagian Bay Type, ini kita pilih Disable. Kalau sebelumnya tadi normal, kita mau menambahkan Disable, maka Bay Type-nya kita ganti dulu menjadi Disable. Lalu bisa kita klik OK. Nah, dia akan otomatis mengupdate untuk area parkir Disable. Misalnya kita mau menambahkan lagi, misalnya 3, kita klik aja. Parkirnya mau di bagian mana. Lalu mau saya tampilkan lagi reportnya. Nah, di sini akan terupdate. Untuk parkir normal, di sini ada 183, dan untuk disable ada 3 parkir. Jadi totalnya ada 186 area parkir. Lalu misalnya kita mau ekspor, tinggal kita klik aja yang ekspor. Lalu di sini ada berbagai macam format type-nya, ada CSV, HTML, TXT. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita, mau di-report ke dalam file apa.
Selanjutnya di sini saya mau menampilkan nomor parkir atau jumlah parkir yang tersedia pada baris parkir. Kita klik dulu baris parkirnya, lalu kita pilih Edit Parking Row. Lalu akan muncul Parking Row Properties. Pada bagian Base Style, kita pilih yang titik 3 tadi di area kanan. Lalu kita checklist yang number bay. Bisa kita checklist, lalu kita OK. Nah, dia akan terupdate. Jadi di sisi ini ada 17 parkir, di lainnya ada 20 area parkir, ada 14, ada 24. Nah, selanjutnya di sini saya mau menganalisis swipe path-nya, apakah sudah sesuai atau apakah kendaraan yang akan parkir di sini bisa untuk melakukan parkir. Jadi sama seperti sebelumnya, bisa kita pilih dulu jenis kendaraannya seperti apa, lalu kita proceed. Nah, kalau misalnya kita membuat parking, ini sama seperti runabout tadi ya, antara parkir dan kendaraan akan otomatis terikat. Jadi kita tinggal tentukan arah kendaraannya, lalu kita pilih yang peak alignment, agar dia sejajar dengan garis yang kita pilih. Nah, saya pilih di sini. Nah, dia akan sejajar. Lalu kita pilih lagi peak alignment. Nah, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa parkir yang kita buat sudah sesuai dengan standar perusahaan. Dan kendaraannya juga bisa parkir dan bisa keluar dengan aman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan atau jelaskan mengenai overview kita kali ini. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas pada workshop hari Jumat ya. Apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom Q&A. Saya dan rekan saya akan coba menjawab karena kita masih punya sedikit waktu. Oke, di sini ada media sosial kami. Facebook di PT Cipta Satria Informatika, Instagram di @ciptasatriainformatika, YouTube di Cipta Satria Informatika, Twitter di PT Cipta Satria. Lalu di sini ada knowledge base kami di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Di sini kita berusaha untuk selalu mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai software-software Autodesk atau tutorial, tips and triknya cara menggunakan software terkait. Bisa Bapak dan Ibu cek di knowledge base kami. Untuk recording kita kali ini juga akan kita update di knowledge base. Jadi diharapkan bisa berkunjung ke website kami. Dan selanjutnya di sini ada kontak person saya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai vehicle tracking, bisa hubungi saya.
Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mau diajukan. Mas Farhan, mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Tias. Saya tutup ya. Terima kasih untuk Ya, Bapak dan Ibu masih. sekalian yang sudah sempat waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.